Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu bab 6 lingkaran, halaman 175 sampai 176. Inilah halaman 175 dan 176 yang akan dibahas. Nomor 1, pada gambar di samping, titik P berada di luar lingkaran. Jadi ini berada di luar lingkaran O. Pertanyaannya, berapa banyak garis singgung lingkaran O yang dapat dibuat melalui titik P? Sekarang kita jawab, gambar dulu ini. Lingkarannya adalah ini. Lalu kita buat garis singgung yang melalui lingkaran P. Garis singgung itu seperti ini. Sekarang di sini ada titik P. Maka yang kita bisa buat yang ini titik P. Sekarang kita akan melukis garis singgung yang melalui titik P dan menyinggung lingkaran O. Dan satunya lagi ini. Jadi jawabannya hanya ada 2 garis singgung yang bisa kita buat. Pada lingkaran O di nomor 1, Dina berpikir untuk menggambar garis singgung lingkaran O menggunakan bantuan penggaris segitiga siku-siku. Seperti ini yang digunakan Dina. Cara Dina seperti terlihat pada gambar di samping. Dina meletakkan penggaris segitiga siku-siku sedemikian sehingga sisi AB melalui titik P dan sisi AC melalui titik O. Geser penggaris agar titik A berada pada keliling lingkaran, kemudian buat garis PA. Jelaskan mengapa PA merupakan garis singgung lingkaran O. Jadi ini PA ini. Kita jawab sini. Garis singgung lingkaran adalah dari garis tengah yang melewati titik singgung secara vertikal. Jika titik A sudut kanan penggaris segitiga terletak pada sudut keliling lingkaran O, maka OA adalah garis tengah lingkaran O. Dan garis lurus PA adalah garis singgung lingkaran dari titik A sebagai titik singgung. Hubungkan titik P dan titik ini, titik P dan titik O. Kemudian tentukan titik tengah PQ, yaitu titik O. Jadi pertama kita hubungkan dulu ini garis dari P ke O. Lalu kita mau cari garis tengahnya ini. Ini pinggirnya, garis tengahnya otomatis begini. Sekarang kita akan membuat titik tengah daripada PO. Mungkin di sekitar sini. Caranya kita gunakan jangka. Tancapkan besi jangka di titik O. Lalu pada bagian pensilnya kita putar setengah lingkaran seperti ini. Hasilnya adalah kayak ini. Seperti ini hasil daripada garis yang dibentuk oleh pensil. Kemudian cara yang sama, ujung besi jangka kita tancapkan di titik P. Lalu pada bagian pensilnya kita buat garis tengah lingkaran. Garisnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Lalu kita tandai titik temunya 2 garis ini dan ini. Lalu kita hubungkan garis lurus. Inilah yang disebut dengan titik O, yaitu berada di tengah garis PO. Sesudah itu, berikutnya kita letakkan besi jangka di titik O, lalu pada bagian pensil kita letakkan di titik P, lalu pensilnya kita putar lingkaran seperti ini modelnya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Pertemuan antara ini kita namai dengan titik A dan ini namai titik B. Lalu sesudah itu kita buat garis P ke A dan P ke B. Modelnya seperti ini. Inilah garis singgung PA dan ini garis singgung PB. Nomor 4, pada gambar nomor 3, secara berurutan hubungkan titik O dengan A dan titik O dengan B. Kemudian perhatikan lingkaran O. Jenis sudut apa? Sudut POA dan sudut PBO. Berdasarkan cara tersebut, jelaskan mengapa kita dapat menggambar garis singgung dengan mengikuti cara yang dilakukan Budi. Sekarang kita jawab masing-masing hubungan O dengan A dan O dengan B pada lingkaran O. Sudut PAO dan sudut PBO adalah sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran. Oleh karena itu, sudut PAO sama dengan sudut PBO, yaitu 90 derajat. PA tegak lurus dengan OA, PB tegak lurus dengan OB. Jadi maksudnya ini, garis ini, PA ini tegak lurus dengan ini.
Jadi dia membentuk siku-siku. Sama halnya ini, PB adalah tegak lurus dengan garis OB, membentuk siku-siku. Yaitu besarnya 90 derajat. Jadi OA dan OB adalah garis tengah lingkaran O, maka PA dan PB adalah masing-masing titik singgung A dan B, garis singgung pada lingkaran O. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.